Adik-adik selamat minggu, marilah kita menyanyikan lagu pujian Saya Berkira. Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari yang ketujuh dialah sebab bagai Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon untuk melakukan yang sesuai perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian.
selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dengan lagu Sang Abdi Yahwa. Epistel di minggu ini diambil dari kitab Mazmur 119 dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdoa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebijakan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik kita nyanyikan lagu pujian, tampillah dengan doaku. Tampillah dengan doaku.
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu dari kakak-kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi di sini dengan Kakak Dame yang akan membacakan warta sekolah minggu untuk adik-adik semua. Warta yang pertama, hari ini kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik Tuani Halak namanya Gihon Hartani Debatar, yang artinya kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Lalu warta yang kedua, kami guru-guru sekolah minggu meminta kepada adik-adik semua tetap harus mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu yang akan dimulai jam 7:30 pagi hingga sampai selesai. Tetap terus ikuti ibadahnya, jangan lupa foto ibadah saat kalian mengikuti ibadah online sekolah minggu, dan kirimkan foto ibadah kalian ke kakak guru horongnya masing-masing. Kalau kembali ingatkan, siapa sih kakak guru horongnya? Untuk horong Batita, Inang Ona dengan juga Inang Kania. Untuk horong 1, Abang Jaka dan kakak Cynthia. Horong 2, Inang Nenggolan dan Bang Jo. Horong 3, kakak Dame dan kakak Ika. Jangan lupa dikirimkan ya dek. Lalu untuk warta sekolah minggu yang ketiga, kita guru sekolah minggu dan juga para orang tua sudah memberikan informasi di mana program ke depan kita ialah akan melaksanakan Natal, dan Natal akan dilaksanakan tanggal 19 Desember. Nah, untuk penyelenggaraan Natalnya seperti apa? Kita tetap memakai seperti tahun lalu, yaitu Natal melalui online. Untuk pembagian liturgi akan diinformasikan oleh guru-guru sekolah minggu di pengumuman selanjutnya ya dek. Maka dari itu tetap terus update dengan berita-berita di forum sekolah minggu. Oke, itu aja warta dari kami pada saat ini tanggal 17 Oktober 2021. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh titip ke mama papa, atau mama papa langsung transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Nah untuk itu sekarang kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oh, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah minggu secara bersama-sama. Baik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 hingga ayat 28. Nah, Abang Pendeta akan membacakan buat adik-adik semua
bagi yang di rumah boleh mengikuti juga ya. Nah, inilah yang tertulis. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada waktu itu ada seorang ibu yang terheran-heran melihat Yesus. Dia sebenarnya bangga sekali melihat perkataan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kagum, dia bangga, dia berbahagia, dia bersukacita, gembira ketika bertemu dengan Yesus. Apalagi ketika mendengar Yesus berbicara. Nah, jadi ibu ini bangga melihat Yesus, dan ketika dia mendengar kata-kata Yesus, karena Yesus itu berbicara, berkata-kata dengan penuh hikmat, dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa. Makanya kemana Yesus pergi, selalu banyak yang mengikuti Yesus. Yesus pergi ke Betania, pasti ada orang yang mengikuti dia sampai ke Betania. Kalau Yesus pergi ke Yerusalem, banyak juga yang menunggu, bahkan mengikuti Yesus dari belakang sampai ke Yerusalem. Jadi kemana Yesus pergi, pasti diikuti. Kenapa? Karena banyak orang yang senang dengan kata-kata Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, itulah kebanggaan ibu tadi. Coba Bang Pendeta tanya sama kalian, kalau orang tua kalian, orang tua, papa dan mama kamu di rumah, pasti kan? Pasti dong, dia bangga sama kamu. Biasanya yang Abang Pendeta tahu nih, orang tua itu akan bangga kalau melihat anaknya itu pintar, kalau melihat anak-anaknya itu cerdas, rajin belajar, suka membantu pekerjaan di rumah, yang mencuci piring, yang membersihkan rumah dengan menyapu atau merapikan tempat tidur, yang giat belajar, yang patuh, yang baik. Apalagi orang tua itu, papa sama kamu itu pasti bangga kalau melihat kamu berprestasi. Iya kan? Berprestasi. Dan memang anak-anak Tuhan harus berprestasi. Tidak hanya orang tua kamu yang bangga kalau kamu berprestasi, guru-guru kamu di sekolah pun juga akan bangga. Tidak hanya guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu juga bangga. Amang Inang Parhalaru Sintua juga pasti bangga. Apalagi saya yang pendeta, semua jemaat juga pasti akan bangga kalau kamu berprestasi. Nah, kamu tonton itu. Sekarang ada kegiatan pertandingan olahraga nasional, PON, Pekan Olahraga Nasional, pertandingan olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan di Papua. Begitu banyak atlet-atlet di sana yang berprestasi. Atau kamu ingat gak itu si Gracia Poli dengan Apriani Rahayu? Kamu tahu itu? Kamu tahu siapa itu si Gracia Poli dan Apriani Rahayu? Mereka itu adalah pemain bulu tangkis yang juara di tingkat internasional, juara ganda putri waktu di Olimpiade kemarin. Bukan hanya orang tuanya yang bangga, semua bangsa Indonesia ini pun juga bangga, apalagi Bapak Jokowi kemarin. Nah, kita pasti akan bangga, semua orang akan berbahagia
kalau kamu berprestasi. Nah, tetapi kalau Tuhan Yesus bilang kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan, ialah kalau itu mendengar firman dan memeliharanya. Mendengar firman dan memelihara. Maksudnya mendengar firman ini, kesenangannya itu dia suka firman Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka baca firman, dan dia taat dan melakukan firman. Nah, itu kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau kamu buka Alkitab ya, barang siapa yang memelihara dan yang melakukan firman Tuhan, mereka ini adalah murid-muridku. Itu ada di Yohanes 8 ayat 31. Kemudian mereka ini adalah sahabat-sahabatku, Yohanes 15 ayat 14. Dan mereka ini adalah saudara-saudaraku, itu ada di dalam Lukas 8 ayat 21. Jadi kalau anak-anak Tuhan suka kepada perkataan firman dan memeliharanya, taat serta melakukan, mereka inilah yang disebut dengan murid-murid Yesus. Mereka inilah sahabat-sahabat Yesus. Mereka inilah yang disebut dengan saudara-saudara Yesus. Artinya apa? Kalau kamu suka kepada firman Tuhan dan melakukannya, kamu itu adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kamu mau menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan Yesus, dan kamu mau membuat Tuhan Yesus itu bangga dan senang. Pakai waktu kamu di masa-masa pandemi ini untuk lebih tekun membaca firman serta melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di hari ini. Engkau masih berkenan memelihara, menjaga dan memberkati kami, serta memberi yang terbaik untuk bisa kami nikmati di masa-masa pandemi ini. Walaupun kami dapat melaksanakan ibadah walaupun secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk mencintai, menyukai dan suka kepada firman-Mu serta melakukannya. Pelihara hidup kami Tuhan, dan jauhkanlah kuasa penyakit pandemi virus corona ini dari kehidupan kami. Terlebih lagi bagi seluruh jemaat di HKBP Pondok Cabe ini, biarlah kami selalu dapat bersuka cita, dapat bertekun di dalam doa di masa-masa sekarang ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memelihara kami dalam setiap belajar kami, walaupun dilaksanakan secara daring. Pelihara orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan mencurahkan segala berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dengarkan doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik kita kembali menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku bersukacitamu melimpah dalamku.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.